Halo semuanya, selamat datang kembali di Relevan Edukasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu 10 fakta unik tentang sejarah Indonesia yang jarang diketahui. Sejarah Indonesia kaya dengan peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh hebat, namun ada banyak hal menarik yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang banyak. Mari kita mulai perjalanan kita dalam mengungkap fakta-fakta tersebut. 1. Asal-usul nama Indonesia. Tahukah kamu bahwa nama Indonesia berasal dari gabungan kata Indos yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau dalam bahasa Yunani? Nama ini pertama kali digunakan oleh seorang etnolog Jerman bernama Adolf Bastian pada tahun 1704. Sebelumnya, wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia disebut dengan berbagai nama oleh para penjelajah dan pedagang asing, seperti Nusantara oleh orang Jawa dan Hindia Timur oleh bangsa Eropa. Nama Indonesia mulai dikenal luas setelah digunakan oleh para cendekiawan dan pejuang kemerdekaan sebagai simbol identitas nasional yang menyatukan beragam suku dan budaya di kepulauan ini. 2. Kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur adalah kerajaan tertua di Indonesia yang dikenal berdiri sekitar abad keempat. Prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman menjadi bukti tertulis keberadaan kerajaan ini. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa yang menunjukkan adanya pengaruh India pada masa itu. Kutai diperintah oleh Raja Mulawarman yang dikenal sebagai raja yang dermawan. Salah satu prasasti Yupa menceritakan tentang upacara kurban yang dilakukan oleh Raja Mulawarman yang mempersembahkan ribuan ekor sapi kepada para Brahmana sebagai tanda baktinya kepada dewa. 3. Majapahit dan Gajah Mada. Gajah Mada, seorang patih terkenal dari kerajaan Majapahit, mengucapkan sumpah palapa di mana ia bertekad untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini diucapkan pada tahun 1736 dalam sebuah upacara di hadapan Raja Hayam Wuruk dan para pejabat kerajaan lainnya. Berkat kegigihan dan kecerdikannya, Gajah Mada berhasil menaklukkan banyak kerajaan di Nusantara, termasuk Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Pada masa kejayaan Majapahit, kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan kekuasaan yang meliputi wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. 4. Sumber daya rempah-rempah. Pada abad ke-16, Maluku dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah dan menjadi incaran banyak bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda karena kekayaan rempah-rempahnya yang sangat berharga. Cengkeh pala dan lada yang tumbuh subur di Maluku sangat diminati di pasar Eropa karena digunakan sebagai bumbu masak, obat-obatan, dan pengawet makanan. Perdagangan rempah-rempah ini menjadikan Maluku sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai. Bangsa Eropa berlomba-lomba menguasai wilayah ini untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengamankan jalur pelayarannya. Perebutan kekuasaan atas Maluku seringkali menimbulkan konflik antara bangsa-bangsa Eropa yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat lokal. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825-1830 adalah salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajah Belanda di Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan ini dan berhasil menarik perhatian dunia dengan ketangguhannya. Perang ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan Diponegoro terhadap campur tangan Belanda dalam urusan internal kerajaan Mataram dan penderitaan rakyat akibat pajak yang berat. Dengan dukungan rakyat, Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan pasukan Belanda yang lebih kuat dan terlatih. Meskipun akhirnya
Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Perang ini menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dan menunjukkan semangat perlawanan rakyat terhadap penjajah. Penjara Bovendigul. Pada masa kolonial Belanda, Bovendigul di Papua digunakan sebagai tempat pembuangan bagi para tahanan politik, termasuk aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Penjara ini didirikan pada tahun 1927 sebagai tanggapan atas pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera. Para tahanan di Bovendigul hidup dalam kondisi yang sangat sulit dengan ancaman penyakit dan kekurangan makanan. Meskipun demikian, semangat perjuangan mereka tidak pernah padam. Banyak tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pernah merasakan kerasnya kehidupan di penjara ini. Pengalaman mereka di Bovendigul memperkuat tekad mereka untuk terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia. 7. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 ditulis di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada malam sebelum proklamasi, para pemimpin Indonesia, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo, berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Setelah beberapa kali revisi, teks tersebut akhirnya ditulis tangan oleh Soekarno dan disetujui oleh semua yang hadir. Keesokan harinya, di hadapan rakyat Indonesia yang berkumpul di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. 8. Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Pada tahun 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 dan menguasai Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, PDRI dibentuk di Bukit Tinggi untuk memastikan kelangsungan pemerintahan Indonesia. PDRI dipimpin oleh Mr. Syafruddin, prawira negara, dan berfungsi sebagai pemerintahan darurat yang mengkoordinasikan perlawanan terhadap Belanda. Keberadaan PDRI menunjukkan ketahanan dan fleksibilitas para pemimpin Indonesia dalam menghadapi situasi krisis. Meskipun Belanda berhasil menguasai Yogyakarta, keberadaan PDRI memastikan bahwa pemerintahan Republik Indonesia tetap beroperasi dan terus berjuang untuk kemerdekaan. 9. Pembangunan Monas, Monumen Nasional, Monas, yang menjadi ikon Jakarta, mulai dibangun pada tahun 1901 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan baru selesai pada tahun 1975 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Monas didirikan untuk mengenang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Desain Monas yang unik, dengan tugu setinggi 132 meter yang dilengkapi dengan lidah api berlapis emas, mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Di dalam Monas, terdapat museum yang menyimpan diorama, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ruang kemerdekaan yang berisi naskah asli proklamasi. 10. Kode Morse Sandiwara Radio. Pada masa perjuangan kemerdekaan, sandiwara radio berjudul Sandiakala Ning Majapahit digunakan sebagai alat komunikasi rahasia untuk menyampaikan pesan-pesan penting di antara pejuang kemerdekaan. Sandiwara ini disiarkan secara luas melalui radio dan menyisipkan kode Morse dalam dialog-dialognya yang hanya bisa dimengerti oleh para pejuang yang telah dilatih. Melalui sandiwara ini, para pejuang dapat saling berkomunikasi tanpa diketahui oleh penjajah Belanda. Penggunaan sandiwara radio sebagai media komunikasi menunjukkan kecerdikan dan kreativitas para pejuang kemerdekaan dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung perjuangan mereka. Bagian penutup, demikianlah 10 fakta menarik tentang sejarah Indonesia yang jarang diketahui.
Dari asal-usul nama Indonesia hingga penggunaan sandiwara radio sebagai alat komunikasi rahasia, sejarah Indonesia penuh dengan peristiwa dan tokoh-tokoh yang menakjubkan. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang betapa kaya dan menariknya sejarah bangsa kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya dari Relevan Edukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.